Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syafitri Nur Fatimah dengan NIM 2020 53155 dari program studi Sistem Informasi dari kelas C. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akun dan manfaatnya. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan juga beban. Akun ada berbagai bentuk, di antaranya yaitu akun T. Akun T ini berbentuk seperti huruf T, yang dengan sisi di atasnya dituliskan nama perkiraan atau nama akun. Lalu di sisi kiri ada debit dan sisi kanan ada kredit. Selanjutnya ada akun 2 kolom. Akun ini seperti akun biasa, namun sisi debit dan kreditnya dipisahkan dengan kolom sendiri-sendiri. Lalu ada akun 4 kolom. Akun ini diisi tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, serta saldo yang berisi debit dan juga kredit. Lalu pengelompokan akun. Akun dikelompokkan menjadi 2, yaitu akun neraca atau disebut juga dengan akun real. Adalah semua akun yang terdapat dalam neraca, seperti akun aktiva, akun hutang, dan juga akun modal. Lalu yang kedua, ada akun laba rugi, atau disebut juga akun nominal, yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi, seperti akun pendapatan dan juga akun beban. Dalam buku besar, dibedakan 2 akun, yaitu akun real dan juga akun nominal. Akun real ini berisi akun aktiva, berupa kas, perlengkapan, peralatan, gedung, tanah, piutang, dan lain sebagainya. Lalu ada akun hutang serta akun modal yang merupakan akun pasifa. Selanjutnya ada akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan juga akun beban. Mengapa akun real dan juga akun nominal harus disendirikan? Karena keduanya ini berfungsi dalam laporan yang berbeda. Akun real berfungsi dalam laporan neraca, sedangkan akun nominal berfungsi dalam laporan laba rugi. Ini adalah bagian yang penting, yaitu pedoman pengisian akun. Ini yang harus dihafalkan. Di sini ada akun aktiva. Ketika bertambah, ditulis dalam sisi debit, dan ketika berkurang, ditulis dalam sisi kredit. Akun hutang ketika bertambah, ditulis dalam sisi kredit, ketika berkurang, ditulis dalam sisi debit. Akun modal ketika bertambah, ditulis dalam sisi kredit, ketika berkurang, ditulis dalam sisi debit. Akun penjualan atau akun pendapatan ketika bertambah, ditulis dalam sisi kredit, dan ketika berkurang, ditulis dalam sisi debit. Selanjutnya ada akun beban, ketika bertambah ditulis dalam sisi debit, dan ketika berkurang ditulis dalam sisi kredit. Dan terakhir ada priva atau dividen, yaitu penarikan oleh pemilik perusahaan. Ketika bertambah ditulis dalam sisi debit, dan ketika berkurang ditulis dalam sisi kredit. Selanjutnya ada buku besar atau general ledger. Buku besar adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan. Jadi buku besar ini berisi kumpulan akun-akun dari jurnal umum. Lalu ada neraca percobaan atau disebut juga neraca saldo, yaitu suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Neraca saldo ini dibuat pada akhir periode, yaitu pada tanggal 31 Desember. Lalu ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua perubahan modal, dan yang ketiga laporan neraca. Selain itu ada juga laporan arus kas. Yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun.
Laporan laba rugi ini berfungsi menunjukkan apakah perusahaan mengalami laba atau rugi dilihat dari profit yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada laporan perubahan modal. Adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk melihat modal akhir yang dimiliki oleh perusahaan akibat dari transaksi yang telah dilakukan pada periode tersebut. Lalu ada neraca, yaitu suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Jadi neraca ini berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan, dari mana diperoleh, dan sebesar apa perusahaan memiliki sumber daya tersebut. Berikut ini contoh laporan laba rugi dari perusahaan Jaya yang bergerak di bidang komputer servis. Pada laporan laba rugi terdapat akun pendapatan, beban operasional, beban promosi, beban listrik dan telepon, gaji karyawan, serta laba kotor sebelum pajak. Cara menghitungnya yaitu dengan pendapatan, kemudian beban-beban operasional dijumlahkan untuk dikurangkan dengan pendapatan, selisihnya tersebut akan menjadi laba kotor sebelum pajak. Untuk menghitung laba bersih, maka laba kotor sebelum pajak akan dikurangi dengan pajak yang dikenakan kepada perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan modal. Di sini ada akun modal awal, laba usaha, rival, dan juga modal akhir. Modal awal diperoleh dari laporan perubahan modal pada periode sebelumnya. Lalu laba usaha diperoleh dari laporan laba rugi, kemudian rival, yaitu pengambilan atau penarikan dari pemilik usaha. Kemudian semua ini dari modal awal dijumlahkan dengan laba usaha, kemudian dikurangkan dengan rival, akan menghasilkan modal akhir periode. Selanjutnya ada neraca. Pada sisi kiri terdapat kolom khusus untuk aktiva, sedangkan pada sisi kanan terdapat kolom khusus untuk pasiva. Pada sisi kiri aktiva dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva lancar yang berisi kas, piutang dagang, perlengkapan kantor. Lalu ada aktiva tetap yang berisi peralatan kantor, kendaraan, bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Semua aktiva ini dijumlahkan untuk kemudian menjadi total aktiva. Begitu juga dengan sisi pasiva, terdapat dua, yaitu hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek ini terdiri dari hutang usaha. Lalu hutang jangka panjang terdiri dari hutang bank dan juga modal pemilik. Semua ini dijumlahkan sehingga menghasilkan total pasiva. Lalu ada tambahan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Di sini ada akun saldo kas awal periode, arus kas masuk, arus kas keluar, dan menghasilkan saldo kas akhir periode. Arus kas masuk adalah semua yang masuk ke perusahaan berupa pendapatan, penerimaan, dan juga lain sebagainya. Ini contohnya ada penerimaan piutang, penerimaan penjualan tunai, penerimaan pendapatan bunga, dan macam-macam yang lainnya. Penerimaan tersebut dijumlahkan untuk kemudian menjadi kas masuk. Lalu arus kas keluar adalah semua yang keluar atau semua yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli atau menggunakan sumber daya tertentu. Contohnya seperti pembelian tunai, pembayaran hutang usaha, pembayaran hutang bank, macam-macam kas keluar, dan yang lainnya. Semua ini dijumlahkan untuk menjadi jumlah kas keluar. Kemudian untuk menghitung saldo akhir periode, saldo awal kas pada periode sebelumnya dijumlahkan dengan arus kas masuk, kemudian dikurangkan dengan arus kas keluar, sehingga akan menghasilkan saldo kas akhir pada periode tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.